Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofil Fuad Putra Gemilang dari kelas 11 KKBB absen 28. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu menjiwai Pancasila. Keterikatan sila Pancasila. Sila pertama, keterikatan sila pertama terhadap sila yang lainnya. Sila pertama Pancasila yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memiliki keterkaitan erat dengan keempat sila lainnya. Sila pertama menjadi dasar landasan bagi pengamalan sila-sila lainnya dan kehidupan berbangsa bernegara. Nilai-nilai ketuhanan menjadi fondasi bagi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Contoh keterkaitannya yaitu saya mengambil dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila pertama mengajarkan sila kita untuk menghargai dan menghormati sesama manusia karena semua adalah ciptaan Tuhan. Ini menjadi dasar bagi sila kedua yang menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan adab dalam hubungan antar manusia. Berikutnya, keterkaitan sila kedua dengan sila yang lain. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki keterkaitan yang erat dengan sila-sila lainnya dalam Pancasila. Secara umum, sila kedua menjadi dasar bagi pengamalan sila-sila lainnya, memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan diterapkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akan mengambil salah satu contoh keterkaitannya dengan terhadap sila pertama. Sila kedua mengaplikasikan bahwa pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus diwujudkan dalam perbuatan yang nyata, yaitu dengan memperlakukan sesama manusia dengan adil dan beradab. Keyakinan ini pada Tuhan seharusnya mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghormati martabat manusia, sesama manusia. Berikutnya, keterkaitan sila ketiga dengan sila yang lainnya. Sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan sila-sila yang lainnya. Sila-sila ini menjadi landasan penting bagi terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang lain. Dan sebaliknya, sila-sila lain juga menjadi penopang bagi terwujudnya sila Persatuan Indonesia. Sebagai contohnya, saya akan mengambil terhadap sila ketiga. Saya akan mengambil keterkaitan terhadap sila keempat. Sila keempat mengajarkan tentang pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Persatuan Indonesia akan lebih bermakna jika keputusan-keputusan yang diambil melalui musyawarah juga mengutamakan kepentingan bersama dan kepentingan seluruh rakyat. Selanjutnya, keterkaitan sila keempat dengan yang lainnya. Sila keempat Pancasila yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki keterkaitan erat dengan sila-sila yang lainnya dalam Pancasila. Sila ini menegaskan prinsip demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan yang saling terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan ketuhanan. Saya akan mengambil dengan contoh sila kelima, yaitu keputusan yang diambil melalui musyawarah diharapkan dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menuntut adanya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya dapat dicapai melalui musyawarah yang adil dan berpihak pada kepentingan bersama. Selanjutnya, keterkaitan sila kelima dengan yang lainnya. Sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan sila-sila yang lainnya. Sila ini tidak bisa berdiri sendiri dan saling Selanjutnya, keterkaitan sila kelima dengan yang lainnya. Sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan sila-sila lainnya. Sila ini tidak bisa berdiri sendiri dan saling melengkapi dengan sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Keadilan sosial dicita-citakan oleh sila kelima akan terwujud jika nilai-nilai dari sila-sila yang lain juga diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai contoh, saya akan mengambil dari contoh sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya perlakuan adil dan beradab terhadap sesama manusia. Keadilan sosial tidak akan terwujud jika masih ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Sila kedua menjadi landasan penting untuk mewujudkan kesetaraan, keadilan dalam berhubungan antar manusia.
Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila memiliki kedudukan sebagai ideologi negara Indonesia, yang berarti Pancasila adalah dasar dan pedoman bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga dijadikan acuan dalam pembuatan peraturan undang-undangan, kebijakan pemerintah, serta dalam setiap tindakan dan perilaku warga negara. Arti ideologi. Ideologi adalah sistem gagasan atau pemikiran yang dianut oleh individu atau kelompok sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak, serta memberikan arah dan tujuan dalam kehidupan. Ideologi mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip yang menjadi dasar dalam membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku seseorang atau suatu masyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia, yang berarti Pancasila dijadikan dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan negara serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai meja statis dan lestar dinamis. Pancasila sebagai meja statis mengacu pada fungsinya sebagai fondasi atau dasar yang menyatukan keragaman bangsa Indonesia, memberikan dasar filosofis dan nilai-nilai yang tak berubah. Sementara itu, Pancasila sebagai lestar dinamis atau bintang penuntun berarti ia berfungsi sebagai petunjuk arah, memandu bangsa dan dalam menghadapi tantangan dan kemajuan zaman, serta menjadi inspirasi untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan di masa depan. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dasar negara tetap relevan dan penting dalam kehidupan global. Pancasila dapat menjadi filter terhadap budaya asing, penguat identitas nasional, dasar diplomasi, dan inspirasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kreativitas. Namun ada tantangan dalam penerapannya, seperti pengaruh globalisasi dan teknologi yang harus dihadapi dengan bijak. Peran Pancasila di era globalisasi. Pancasila berperan penting di era globalisasi sebagai dasar negara dan ideologi yang membimbing bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam menyaring pengaruh global, menjaga persatuan, dan memperkuat identitas bangsa di tengah arus modernisasi. Penerapan Pancasila di era globalisasi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tetap relevan di era globalisasi. Penerapan nilai-nilai Pancasila di era ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pendidikan, pemanfaatan teknologi, dan pelestarian kearifan lokal. Pancasila berfungsi sebagai filter terhadap pengaruh budaya asing, menjaga eksistensi kepribadian bangsa, dan memperkuat moral generasi muda. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.